Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Firman, Bu Titin, dan teman-teman semua. Saya Alfira Lestiani dari kelas Pendidikan Biologi A 2017. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video praktik mengajar mengenai materi Biopita kelas 10 IPA untuk memenuhi ujian mata kuliah PKM. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan pada video saya kali ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk ketua kelas, silakan dipimpin. Baik, terima kasih ketua kelas. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua? Alhamdulillah. Oke, jadi sebelum pelajaran dimulai, Ibu ingin menegaskan terlebih dahulu agar kalian bisa fokus dalam menyimak pelajaran hari ini. Tolong jangan ngobrol dengan temannya dan jangan bermain HP. HP tolong dimasukkan ke dalam tas. Jika ibu menyuruh kalian untuk searching, baru kalian boleh membuka HP. Baik, dapat dimengerti? Oke. Jadi sebelumnya kita pernah mempelajari tentang sistem klasifikasi 5 kingdom. Ada yang masih ingat sistem klasifikasi 5 kingdom ada apa saja? Coba disebutkan. Baik, Ilsya, silakan. Ada kingdom Plantae, Animalia, Protista, Monera, dan Fungi. Baik Ilsya, terima kasih atas jawabannya, sudah benar ya. Nah, jadi sebelumnya kita sudah pernah mempelajari tentang kingdom Monera, kingdom Protista, dan kingdom Fungi. Nah, yang belum kita pelajari adalah tentang kingdom Animalia dan juga kingdom Plantae. Nah, jadi hari ini kita akan membahas tentang kingdom Plantae. Coba sebutkan ciri umum dari kingdom Plantae. Saya tahu, Bu. Baik, Fahri, silakan. Berklorofil, memiliki dinding sel yang tersusun oleh selulosa dan bersifat multiseluler yang dapat membuat makanannya sendiri, Bu. Baik Fahri, terima kasih atas jawabannya, sudah tepat ya. Jadi, ciri umum dari kingdom Plantae adalah memiliki klorofil, bersifat autotrof atau dapat membuat makanannya sendiri. Dinding selnya tersusun atas selulosa, bersifat multiseluler, eukariotik, dan menyimpan cadangan makanannya dalam bentuk amilum atau pati, serta mengalami pergiliran keturunan selama kelangsungan hidupnya yang disebut dengan metagenesis. Nah, jika kalian melihat gambar di depan, gambar apakah ini? Gambar lumut, Bu. Ya benar, gambar lumut. Jadi hari ini kita akan membahas kingdom Plantae dari divisi Bryophyta. Jadi hari ini kita akan membahas tentang divisi Bryophyta atau tumbuhan lumut. Nah, sebelumnya Ibu akan membacakan kompetensi dasar dan indikatornya terlebih dahulu ya. Nah, kompetensi dasarnya yaitu mengelompokkan tumbuhan ke dalam divisio berdasarkan ciri-ciri umum serta mengaitkan peranannya dalam kehidupan. Indikator yang akan kita bahas hari ini ada 4. Yang pertama, mengidentifikasi ciri-ciri umum tumbuhan lumut atau Bryophyta. Yang kedua, mengklasifikasikan tumbuhan lumut. Yang ketiga, menjelaskan daur hidup tumbuhan lumut. Dan yang keempat, mengetahui peranan dari tumbuhan lumut. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran hari ini. Siswa diharapkan dapat memahami dan mengetahui ciri-ciri umum tumbuhan lumut, mengklasifikasikan tumbuhan lumut, menjelaskan daur hidup tumbuhan lumut, dan mengetahui peranan tumbuhan lumut
melalui pemaparan guru dan diskusi secara kelompok dengan tepat dan juga seksama. Nah, jadi berdasarkan ada dan tidaknya pembuluh angkut, Kingdom Plantae dibagi menjadi berapa macam? 2 macam, Bu. Ya benar, dibagi menjadi 2 macam. Coba sebutkan ada apa saja? Atracheophyta dan Tracheophyta, Bu. Baik, ada Atracheophyta dan juga Tracheophyta. Lalu, apa perbedaan dari Atracheophyta dan Tracheophyta? Saya, Bu. Baik, Nazia, silakan. Atracheophyta merupakan jenis tumbuhan yang tidak memiliki pembuluh angkut dan belum memiliki batang, daun, akar yang sejati. Sedangkan kalau Tracheophyta itu sudah memiliki pembuluh angkut dan batang, daun, akarnya itu sejati. Good sekali. Baik, terima kasih Nazia atas jawabannya. Jadi benar apa yang dikatakan Nazia, bahwa Atracheophyta ini adalah kelompok tumbuhan yang tidak memiliki pembuluh angkut atau berupa xilem dan phloem, serta tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati. Ini yang disebut dengan talus atau Talophyta. Sedangkan Tracheophyta ini adalah kelompok tumbuhan yang memiliki pembuluh angkut berupa xilem dan phloem, serta sudah memiliki akar, batang, dan daun sejati. Ini disebut dengan kormus atau Cormophyta. Nah, seperti yang dikatakan tadi bahwa tumbuhan Atracheophyta ini tidak memiliki pembuluh angkut. Lalu bagaimana tumbuhan tersebut mengangkut air, unsur hara, dan hasil fotosintesisnya? Coba jelaskan. Ya, saya tahu, Bu. Baik, Fahri, silakan. Yaitu melalui proses osmosis dan difusi. Baik, Fahri, terima kasih jawabannya, sudah tepat ya. Jadi, untuk tumbuhan yang tidak memiliki pembuluh angkut ini, pengangkutan air, unsur hara, dan juga hasil fotosintesisnya ini hanya melalui antar sel-selnya saja secara difusi dan osmosis. Nah, untuk Atracheophyta ini meliputi Bryophyta atau tumbuhan lumut, sedangkan Tracheophyta ini meliputi Pteridophyta atau tumbuhan paku dan juga Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Nah, seperti yang sudah Ibu bilang di awal, hari ini kita akan membahas tentang divisi Bryophyta. Nah, baik, sebelumnya Ibu ingin bertanya, apa itu lumut? Saya, Bu. Baik, Ilsya, silakan. Tumbuhan berlumut adalah tumbuhan yang berukuran kecil, hidup di darat, biasanya hidup di tempat lembab, dan ia merupakan tumbuhan peralihan antara tumbuhan bertalus dengan tumbuhan berkosmos. Baik, Ilsya, terima kasih atas jawabannya, sudah tepat ya. Nah, jadi Bryophyta ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu bryon yang artinya lumut dan juga phyta yang artinya tumbuhan. Nah, Bryophyta ini merupakan anggota Kingdom Plantae yang paling sederhana dan juga merupakan tumbuhan peralihan antara tumbuhan Talophyta dengan Cormophyta. Lalu, kenapa tumbuhan lumut ini disebut sebagai tumbuhan peralihan antara Talophyta dan Cormophyta? Ada yang bisa menjelaskan? Saya, Bu. Baik, Galang, silakan. Jadi lumut memiliki jaringan yang menyerupai akar, batang, dan daun yang belum sempurna dan masih sangat sederhana. Baik, Galang, terima kasih jawabannya, sudah tepat ya. Jadi seperti apa yang sudah dikatakan oleh Galang, lumut disebut sebagai tumbuhan peralihan antara Talophyta dengan Cormophyta karena lumut memiliki jaringan yang menyerupai akar, batang, dan daun. Nah, tapi jaringan ini masih sangat sederhana dan belum sempurna. Nah, akar sederhana pada lumut ini disebut dengan rizoid. Rizoid ini berbentuk seperti benang-benang halus.
Nah, fungsinya rizoid ini juga sama dengan akar, yaitu untuk melekatkan diri pada substrat dan juga untuk menyerap air serta mineral. Nah, selanjutnya coba sebutkan ciri umum dari lumut. Saya, Bu. Baik, Khadijah, silakan. Habitatnya di tempat lembab, berukuran kecil, tidak memiliki pembuluh angkut, tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati, memiliki klorofil dan bersifat autotrof. Dinding selnya terdiri atas selulosa, mengalami pergilan keturunan. Baik, terima kasih Khadijah atas jawabannya, sudah tepat ya. Jadi ciri-ciri dari tumbuhan lumut ada yang berbentuk seperti lembaran dan ada juga yang berbentuk seperti tumbuhan kecil dan tegak. Lumut ini berukuran kecil, kebanyakan tidak sampai 1-2 cm, tapi ada juga lumut yang ukurannya mencapai 20 cm. Nah, lumut memiliki sel-sel plastida yang menghasilkan klorofil A dan klorofil B, sehingga lumut dapat berfotosintesis dan membuat makanannya sendiri atau bersifat autotrof. Nah, terus lumut ini merupakan tumbuhan terestrial atau tumbuhan yang hidup di darat. Nah, kita dapat menemukan lumut di tempat yang lembab seperti di tembok, di bebatuan, dan juga ada yang menempel atau epifit, menempel di kulit pohon. Dan ada pula lumut yang hidup di air atau hidrofit. Contohnya adalah Riciocarpus nathan. Nah, seperti yang dikatakan di awal, lumut ini masuk ke dalam tumbuhan Atracheophyta. Berarti lumut tidak memiliki pembuluh dan tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati. Nah, tubuh lumut ini di permukaan luarnya dilapisi oleh lapisan lilin yang disebut dengan kutikula dan juga gametania. Nah, ini berfungsi untuk menahan masuknya air dan juga mengurangi penguapan. Nah, lumut hanya mengalami pertumbuhan primer atau pertumbuhan memanjang dan tidak mengalami pertumbuhan sekunder, yaitu melebar atau membesar. Lumut juga mengalami pergiliran keturunan yang disebut metagenesis. Ini berupa fase gametofit dan juga fase sporofit. Baik, untuk ciri-ciri dari tumbuhan lumut, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Baik, kita lanjut ya. Selanjutnya adalah metagenesis. Nah, dari diagram yang sudah ditampilkan di depan, coba jelaskan metagenesis dari tumbuhan lumut. Saya, Bu. Baik, Revi, silakan. Spora akan berkembang menjadi protonema. Protonema itu nanti berkembang menjadi gametofit atau tumbuhan lumut. Nah, tumbuhan lumut ini nanti akan menghasilkan antheridium dan archegonium. Antheridium ini menghasilkan spermatozoid dan archegonium menghasilkan ovum, lalu terjadi fertilisasi dan menghasilkan zigot. Nanti zigot itu akan berkembang menjadi sporofit yang terdapat sporogonium yang akan menghasilkan spora. Baik, good sekali Revi, jawabannya sudah tepat ya. Nah, jadi metagenesis dari Bryophyta ini diawali dengan jatuhnya spora di tempat yang lembab. Kemudian spora tersebut akan berkecambah dan membentuk protonema yang menyerupai benang. Nah, kemudian protonema ini akan tumbuh menjadi tumbuhan lumut. Tapi tumbuhan lumut ini belum memiliki spora. Nah, tumbuhan lumut ini memiliki alat kelamin jantan yang disebut dengan antheridium yang menghasilkan spermatozoid dan juga memiliki alat kelamin betina yang disebut dengan archegonium yang menghasilkan ovum. Nah, dengan bantuan air dan dengan secara kemotaksis, spermatozoid ini akan bergerak menuju ovum. Kemudian terjadilah fertilisasi.
fertilisasi. Nah, fertilisasi ini akan menghasilkan zigot. Zigot ini akan berkembang menjadi embrio. Kemudian embrio tersebut akan berkembang menjadi sporofit. Nah, di mana sporofit ini terdapat sporogonium. Nah, sporogonium ini adalah tempat dihasilkannya spora. Spora-spora ini dilindungi oleh kotak spora yang disebut dengan sporanium. Nah, ketika spora yang ada di dalam sudah masak, dinding dari sporanium ini akan mengering dan juga akan pecah, sehingga spora yang ada di dalam akan berhamburan ke lingkungan. Jika spora tersebut jatuh di tempat yang tepat atau di tempat yang lembab, maka spora tersebut akan berkembang kembali menjadi protonema. Nah, baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan tentang metagenesis Bryophyta? Sudah paham? Nah, baik, jadi dari spora sampai dengan spermatozoid dan juga ovum ini disebut fase gametofit, karena pada fase ini menghasilkan sel kelamin atau sel gamet. Nah, dari zigot sampai dengan sporogonium ini disebut dengan fase sporofit, karena pada fase ini menghasilkan spora. Nah, pada tumbuhan lumut lebih dominan fase mana? Fase gametofit, Bu. Iya, benar, lebih dominan fase gametofitnya. Kenapa? Ada yang bisa menjelaskan? Saya, Bu. Baik, Galang, silakan. Jadi pada fase gametofit ini, masa hidupnya dalam bentuk tumbuhan lumut itu lebih lama. Baik, Galang, terima kasih jawabannya. Sudah tepat ya. Jadi, yang sering kita lihat sehari-hari adalah tumbuhan lumutnya. Nah, pada diagram, tumbuhan lumut ini terdapat pada fase gametofit. Jadi, fase gametofit ini lebih dominan karena pada fase ini yang bertahan hidup lebih lama dalam bentuk tumbuhan lumutnya adalah fase gametofit. Baik, sampai di sini sudah jelas ya? Atau ada yang ingin ditanyakan? Oke, kita lanjut ya. Berdasarkan bentuk gametofit dan sporofitnya, Bryophyta dibagi menjadi berapa kelas? 3 kelas, Bu. Iya benar, dibagi menjadi 3 kelas. Coba sebutkan ketiga kelas itu. Saya, Bu. Baik, Khadijah, silakan. Lumut hati, lumut tanduk, dan lumut daun. Baik, terima kasih jawabannya Khadijah. Lalu, apa perbedaan dari lumut hati atau Hepaticopsida, lumut tanduk atau Anthoceratopsida, dan juga lumut daun atau Bryopsida? Coba jelaskan. Saya, Bu. Baik, Diana, silakan. Yang pertama itu ada lumut hati. Gametofitnya berupa talus yang berbentuk lembaran-lembaran seperti hati. Sporofitnya selalu tumbuh dan berkembang di dalam gametofit betina. Yang kedua ada lumut tanduk. Gametofitnya itu berupa talus dengan tepi rata atau bertoreh. Sporofitnya membentuk kapsul memanjang seperti tanduk. Yang ketiga ada lumut daun. Gametofitnya itu berupa talus yang bentuknya seperti tumbuhan kecil. Sporofitnya tumbuh pada gametofitnya. Baik, Diana, terima kasih atas jawabannya. Sudah tepat ya. Nah, baik, kita akan bahas satu persatu dari kelas Bryophyta. Nah, yang pertama ada kelas Hepaticopsida atau lumut hati. Nah, bentuk tubuh gametofit dari lumut hati ini berupa talus berbentuk lembaran, pipih, dan berlobus. Di mana lobus-lobusnya ini terbagi menjadi 2 sehingga tampak berbentuk seperti hati. Lalu, lumut hati ini tumbuh mendatar dan melekat pada substrat dengan menggunakan rizoidnya. Nah, lumut hati ini banyak ditemukan di tanah yang lembab, terutama di hutan hujan tropis.
Dan ada juga yang tumbuh di permukaan air. Contohnya yang sudah disebutkan sebelumnya itu ada Rhizocarpus nathan. Nah, pada lumut jenis Marchantia dan juga Lunaria, gametofitnya ini memiliki struktur khusus yang berbentuk seperti mangkok yang disebut dengan Gemmae cup. Gemmae cup ini berfungsi sebagai alat reproduksi vegetatif. Nah, karena di dalam Gemmae cup ini ada Gemmae atau tumbuhan lumut kecil, di mana bila tumbuhan lumut kecil ini atau Gemmae ini terlepas dan terplanting oleh air hujan, dia akan tumbuh menjadi tumbuhan lumut baru. Nah, selain melalui Gemmae cup, reproduksi secara vegetatifnya ini juga dapat dilakukan dengan cara fragmentasi. Sedangkan untuk reproduksi secara generatifnya yaitu dengan membentuk gamet jantan dan juga gamet betina. Nah, pada umumnya Hepaticopsida ini berumah dua. Contohnya adalah Marchantia, tapi ada pula yang berumah satu. Nah, pada lumut hati yang berumah dua ini, gametofit betinanya akan membentuk arkegoniofor, yang bagian ujung tangkainya ini terdapat struktur berupa cakram atau payung. Ini yang disebut dengan arkegonium. Arkegonium ini akan membentuk sel kelamin betina. Lalu untuk gametofit jantannya ini membentuk anteridiofor, yang bagian ujung tangkainya ini ada struktur yang berbentuk cawan, di mana di bagian atasnya ini terdapat anteridium. Anteridium ini yang akan menghasilkan gamet jantan atau spermatozoid. Nah, contohnya dari Hepaticopsida ini ada Marchantia polymorpha seperti yang ada di gambar, lalu ada Lunaria dan juga ada Jungermannia. Nah, baik, untuk Hepaticopsida ada yang ingin ditanyakan? Tidak, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya ada Anthoceratopsida atau lumut tanduk. Nah, Anthoceratopsida ini bentuk gametofitnya ini berupa talus yang berbentuk seperti cakram dengan tepian yang rata atau bertoreh. Nah, untuk sporofitnya, sporofit pada tumbuhan tanduk ini berupa kapsul yang memanjang dan tumbuh seperti tanduk dari hamparan gametofitnya. Lalu habitat dari lumut tanduk ini dapat hidup di tempat yang memiliki kelembapan yang cukup tinggi, atau dapat kita jumpai di tepi danau, tepi sungai, dan di sepanjang selokan. Nah, lumut tanduk ini hanya memiliki satu kloroplas pada tiap sel-selnya. Nah, kenapa lumut ini disebut tumbuhan primitif? Karena hanya memiliki satu kloroplas di setiap selnya. Contoh dari lumut tanduk ini adalah Anthoceros. Nah, kelas yang terakhir ada Bryopsida atau lumut daun. Nah, Bryopsida ini memiliki jumlah spesies yang lebih banyak di antara Anthoceratopsida dan juga Hepaticopsida. Nah, lumut daun ini dapat kita temukan di permukaan tanah, tembok, batu-batuan, dan juga ada yang menempel di kulit pohon. Nah, bentuk tubuhnya ini menyerupai tumbuhan kecil. Struktur tubuhnya yaitu memiliki rhizoid atau talus yang menyerupai akar. Lalu memiliki kauloid atau talus yang menyerupai batang, dan juga memiliki filoid atau talus yang menyerupai daun. Nah, rhizoid pada lumut daun ini berwarna
coklat dan berfungsi sebagai penyerap unsur air yang ada di dalam tanah. Lalu filoidnya ini berbentuk lembaran berwarna hijau yang tersusun secara spiral dan terdiri atas satu lapis sel dan mempunyai rusuk di tengahnya. Lalu untuk kauloidnya ini, kauloid pada lumut Bryopsida ini dia bercabang-cabang. Nah, lalu ada struktur sporofit dari Bryopsida atau lumut daun. Ada seta. Seta ini adalah sebagai penopang dari sporogonium. Lalu ada apofisis. Apofisis ini adalah bentuk pelebaran dari seta. Lalu ada sporanium atau kotak spora. Ini adalah tempat pembentukan spora. Dan ada gigi peristom. Gigi peristom ini yang mengatur pengeluaran spora. Lalu ada kaliptra. Kaliptra ini tudung atau penutup dari sporanium. Nah, sel gamet atau alat kelamin Bryopsida ini terdiri dari antheridium yang menghasilkan spermatozoid dan juga archegonium yang menghasilkan ovum. Nah, alat kelamin ini yang terdapat pada Bryopsida ini terletak pada bagian ujung dari kauloid. Baik, untuk 3 kelas dari Bryophyta ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas? Oke, jika sudah jelas, lanjut ya. Coba sebutkan peranan dari lumut. Saya, Bu. Baik, Nazia, silakan. Sebagai tumbuhan perintis, penyedia oksigen, penyimpan air, dan dapat mencegah erosi. Baik, Nazia, terima kasih atas jawabannya, sudah tepat ya. Nah, jadi peranan tumbuhan lumut yang pertama adalah sebagai vegetasi perintis atau tumbuhan pioner. Karena lumut ini merupakan tumbuhan yang dapat hidup atau tumbuh di lingkungan yang rusak akibat adanya kebakaran hutan atau gunung meletus. Nah, jadi dapat dikatakan bahwa lumut ini sebagai tumbuhan yang bisa membuka lahan hidup baru untuk organisme lain dan juga mengawali terbentuknya habitat tumbuhan lainnya. Lalu yang kedua dapat mencegah erosi karena lumut memiliki sifat menyerap air yang baik sehingga membantu tanah untuk menjaga kepadatannya dan tidak mudah mengalami erosi. Lalu lumut juga berperan dalam mengurangi banjir karena sifat lumut tadi, air hujan yang turun akan diserap oleh lumut. Lalu lumut juga sebagai penyedia oksigen karena lumut memiliki klorofil sehingga lumut dapat berfotosintesis. Nah, hasil fotosintesisnya ini akan menghasilkan oksigen. Nah, lalu lumut juga dapat berperan sebagai penambat zat organik sehingga menambah kesuburan dari tanah. Lalu contoh spesies salah satu lumut yaitu Marchantia polymorpha ini dapat digunakan sebagai obat hepatitis atau obat hati. Lalu juga ada contoh lain yaitu Sphagnum. Nah, Sphagnum ini atau lumut gambut ini juga sering digunakan sebagai bahan pembalut atau kapas dan juga dapat digunakan sebagai bahan bakar. Baik, untuk peranan lumut ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Nah, karena materinya sudah selesai, Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok untuk berdiskusi mengerjakan LKPD. Ibu bacakan kelompoknya terlebih dahulu ya. Kelompok pertama ada Galang, Nazia, Revi, dan juga Diana. Untuk kelompok 2 ada Fahri, Ilsya, Khadijah, dan juga Citra.
Baik, Ibu akan memberikan LKPD-nya. Baik, Ibu akan memberikan waktu selama 15 menit kalian untuk berdiskusi bersama kelompok mengerjakan LKPD-nya. Jika ada kesulitan, bisa ditanyakan kepada Ibu. Baik, apakah ada kesulitan atau ada yang ingin ditanyakan? Bagaimana kelompok 1? Coba Ibu lihat LKPD-nya. Oke, baik. Oke, ini jadi langsung diberikan keterangan ya pada gambarnya. Ini gambar apa, lalu ini merupakan struktur lumut jenis apa, dalam kelas apa. Ini juga ditulis ya. Lalu untuk contohnya boleh disebutkan lebih dari satu. Baik, kelompok 1 ini. Untuk kelompok 2 bagaimana, ada kesulitan? Coba Ibu lihat LKPD-nya. Oke. Nah, untuk nomor 5 ini juga dijelaskan ya, kenapa lumut dapat mencegah erosi. Alasannya apa? Karena apa? Nah, ini juga tolong dijelaskan. Baik. Terima kasih kelompok 2. Baik, waktunya tinggal 5 menit. Jika masih ada pertanyaan, bisa ditanyakan ke Ibu ya. Baik, karena waktu untuk mengerjakan LKPD-nya sudah selesai, tolong LKPD-nya dikumpulkan ke depan. Baik, terima kasih. Oke, apakah ada yang bisa memberikan kesimpulan untuk pelajaran hari ini? Saya, Bu. Baik, Citra, silakan. Lumut merupakan anggota kingdom Plantae yang paling sederhana dan merupakan tumbuhan peralihan antara Talopita dan Chromopita. Ciri-ciri tumbuhan lumut adalah lumut hidup di tempat yang lembab, tidak memiliki pembuluh angkut, belum memiliki akar, batang, dan daun sejati. Lumut mengalami metagenesis yang berupa fase gametofit dan sporofit, di mana gametofitnya lebih dominan. Berdasarkan bentuk gametofit dan sporofitnya, lumut dibagi menjadi 3 kelas, yaitu lumut hati, lumut tanduk, dan lumut daun. Lumut berperan sebagai tumbuhan perintis, penyedia oksigen, dan sebagai penyimpan air. Baik, Citra, terima kasih atas kesimpulannya. Ibu tambahkan ya. Jadi, tumbuhan lumut ini merupakan tumbuhan dari kingdom Plantae yang memiliki struktur yang masih sangat sederhana. Karena lumut tidak memiliki pembuluh angkut dan juga tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati. Nah, salah satu peranan lumut yang sudah kita bahas tadi adalah lumut berperan sebagai vegetasi perintis atau tumbuhan pioner. Karena lumut ini dapat hidup atau tumbuh di tempat atau di lingkungan yang rusak akibat adanya kebakaran hutan, gunung meletus, ataupun bencana alam lainnya, sehingga memungkinkan untuk organisme lain dapat tumbuh di lingkungan tersebut. Nah, peran lumut salah satunya juga sebagai penyedia oksigen. Nah, tapi bukan hanya lumut saja yang sebagai penyedia oksigen. Semua yang ada di kingdom Plantae ini juga sebagai penyedia oksigen karena memiliki klorofil. Nah, klorofil ini dapat digunakan sebagai fotosintesis sehingga menghasilkan oksigen. Nah, jadi sangat penting ya untuk kita menjaga kelestarian alam dan juga kelestarian lingkungan agar keseimbangan yang ada di ekosistem ini bisa tetap terjaga. Oke, baik. Untuk LKPD-nya nanti akan Ibu koreksi dan akan Ibu kembalikan di pertemuan selanjutnya. Dan juga di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang
Pteridophyta atau tumbuhan paku. Jadi kalian harus membaca terlebih dahulu ya, agar besok bisa lebih siap lagi untuk menerima pelajaran. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.